Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Forza Eduka ya. Di channel saya ini silakan teman-teman semua bisa berdiskusi, saling sharing ya. Kali ini saya akan membahas untuk part yang ke-7 tentang kelas LMS ya, dan tagihan-tagihan apa saja yang sekiranya nanti mahasiswa PPG harus dipersiapkan dan harus diupload di kelas LMS. Oke. Untuk video-video sebelumnya nanti akan saya tautkan di link deskripsi ya. Silakan nanti untuk ceknya bisa di deskripsi saja dibuka. Untuk forum diskusi silakan dibuka di kolom komentar saja. Sebelum saya mulai, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video, teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, lanjut saja. Setelah teman-teman nanti login di SIM PKB, tentunya nanti teman-teman langsung ambil di ini ya, program PPG dalam jabatan. Nah, nanti ada kelas LMS dan materi pembelajaran. Nah, teman-teman tinggal langsung klik aja di kelas LMS. Maka nanti akan diarahkan ke halaman yang ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik diklatku saja. Kemudian tinggal klik analisis pembelajaran. Nah, di sini untuk pendahuluan dan pendalaman materi sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mulai dari 2 sampai 2D sudah saya bahas. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran juga sudah saya bahas untuk identifikasi masalah dan rencana aksi. Silakan nanti tinggal dikunjungi saja di kolom deskripsi ya. Untuk linknya sudah saya tautkan juga. Kalau teman-teman butuh contoh untuk identifikasi masalah dan rencana aksi, sudah saya tautkan saja untuk link Google Drive-nya. Nah, sekarang saya akan bahas untuk penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Nah, nanti di sini teman-teman tentunya akan ada pertemuan tatap maya kelompok 1 yang pertama, kelompok 1 dokumen rancangan pembelajaran 2, kelompok 1 untuk yang kedua ya. Nah, kemudian kelompok 1 nanti untuk rancangan pembelajaran yang ketiga. Jadi nanti akan ada 3 sesi untuk meeting dengan dosen Pamong, guru Pamong, dan teman-teman satu kelompok sebanyak 3 kali. Nah, 1 kali tatap maya ini nanti sampai jadi membuat perangkat pembelajaran itu hanya dikasih waktu 2 hari. Kemudian nanti untuk kasus 2 juga sama, hanya 2 hari meeting dan melengkapi semua pembuatan perangkat pembelajaran sampai nanti yang untuk kasus 3 gitu ya. Nah, nanti di sini tentunya teman-teman setelah meeting hari pertama, kemudian teman-teman harus menyusun sampai nanti di hari kedua berarti hari terakhir ya, teman-teman harus mengunggah atau melengkapi tagihan-tagihan yang diminta di LMS ini ya. Untuk yang ini teman-teman juga nanti setelah tatap maya tentunya diminta untuk berdiskusi secara virtual juga di sini, tapi cuma sekedar diskusi saja ya, membuat topik dan nanti menanggapi dari teman-teman semua. Ini juga wajib teman-teman, jadi teman-teman jangan sekali-kali meninggalkan untuk yang 3.p.3 gitu. Nah, nanti outputnya yang diminta adalah RPP-nya untuk satu kasus 2 hari pertama, bahan ajar sesuai materi dan ajaran kita belajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian berbasis HOT gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas ini satu persatu dan saya contohkan ya. Oke, back to kursus. Nah, ini yang penting adalah yang uploadnya ini ya. Nah, ini saya sudah upload. Kira-kira yang diupload apa saja? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya ada 7 file yang diupload. Nah, ini yang pertama adalah silabus. Ini baru satu kasus ya. Satu kasus ini sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, saya 7 item saya upload. Satu kasus saya buat selama 2 hari. Kemudian nanti di kasus kedua juga 7 item lagi sama, dikasih waktu cuma 2 hari. Sampai kasus yang ketiga juga ada 7 item, dikasih waktu juga 2 hari. Nah, untuk silabusnya saya perlihatkan satu persatu saja ya. Untuk silabusnya saya susun seperti ini. Jadi nanti mulai dari kompetensi dasar. Nah, ini jadi penggalan silabus ya, penggalaman silabus, kemudian saya lengkapi kebutuhan-kebutuhan sebagai dasar untuk membuat RPP. Nanti kompetensi dasarnya nanti dipilih saja sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu identifikasi sebelumnya. Ya,
di video sebelumnya adalah identifikasi masalah sampai rencana aksi. Nah, ini penggalan silabusnya dicari. Nah, itu kan sudah mengerucut pada identifikasi masalah untuk materi ajarnya ya. Nah, ini saya karena SPLTP, saya sudah mencari penggalan silabus tentang SPLTP. Kemudian tadi ditambahkan PPK-nya atau penguatan pendidikan karakter, ini harus ada semua. Nah, disajikan di sini. Kemudian indikator pencapaiannya nanti pertemuan 1. Nah, ini pertemuan 1. Kemudian pertemuan 2 juga sudah saya sajikan di sini, sampai nanti pertemuan ketiga juga sudah saya sajikan di sini. Nah, kemudian materi pembelajarannya pertemuan ke-1. Nah, ini diperinci pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kegiatan pembelajarannya nanti Bapak Ibu tinggal dipilih saja, karena kalau yang di angkatan saya itu yang diminta adalah kalau nggak problem based learning ya project based learning. Nah, di sini kalau yang saya tampilkan adalah problem based learning. Jadi sintaknya disajikan di sini, kemudian apa saja di sini. Ya, silakan. Nanti ini akan muncul di RPP Bapak Ibu semua. Nah, ini tinggal ditulis dulu di sini sintak-sintaknya, kemudian nanti diaplikasikan pada RPP. Kemudian titik penilaiannya untuk pertemuan pertama ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini tinggal diisi saja. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kemudian nanti alokasi waktunya nanti disesuaikan dengan alokasi waktu di sekolah Bapak Ibu semua ya. Karena nanti tentunya RPP ini atau perangkat ini akan digunakan untuk praktek juga. Peer teaching juga praktek PPL-nya. Ya. Kalau PPL berarti tiga-tiganya dipakai. Berarti nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan 3 kasus ini untuk mengajar anak-anak secara nyata atau real ya. Nah, ini adalah silabusnya. Oke. Saya lanjutkan ke RPP-nya. Ingat ini baru 1 kasus ya. Nah, ini RPP-nya yang sudah saya susun. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Mulai dari pertama adalah identitasnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Nah, nanti disajikan di sini. Nah, ini IPK-nya untuk pertemuan pertama. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti disajikan di sini, materinya. Kemudian modelnya nanti scientific TFACK ya, ini wajib ya sekarang ya, harus pakai ini. Kemudian metodenya, modelnya pakai PBL atau problem based learning. Kemudian dengan sintaknya, nah ini sintaknya disajikan di sini, sumber belajarnya nanti disajikan, bebas sumber belajar ya, boleh buku, boleh dulu yang buat sendiri, atau nanti dari internet juga boleh. Kemudian media, sampai kegiatan pembelajaran. Nah, ini kalau saya buatnya 2 kali 30 menit, karena untuk daring ya, di sekolah saya ini 1 jamnya 30 menit. Nah, IPK-nya disajikan lagi di sini. Kemudian nanti mulai dari persiapan Bapak Ibu. Persiapan, kalau untuk persiapan daring tentunya nanti agak berbeda dengan pembelajaran luring ya. Nah, ini dipersiapkan dulu. Ini saya ada 4 poin di sini sampai di akhir membagikan link Google Meeting-nya. Kemudian kegiatannya mulai dari orientasi ya, orientasi, persepsi, motivasi, kemudian kegiatan intinya nanti tahap 1 orientisasi, tahap 2 mengorganisasikan, sampai nanti tahap yang keempat adalah mengembangkan. Gitu ya. Saya rasa untuk RPP Bapak Ibu nanti tinggal disesuaikan dengan teman-teman semua dan guru pamong. Biasanya nanti ada kesepakatan tersendiri mau pakai format yang mana gitu ya. Kalau saya pakainya format yang sesuai dengan modul profesional gitu ya. Di modul profesional ada, makanya nanti kesepakatannya disesuaikan saja dengan guru pamong, dosen pamong, dan teman-teman semua. Oke, saya lanjutkan untuk materi ajar. Nah, ini materi ajar saya perlihatkan untuk Bapak Ibu. Ini materi ajar untuk pertemuan pertama. Jadi nanti pertemuan kedua tentunya beda. Ya, RPP beda, cuma silabusnya pasti cuma 1 aja yang sama ya, silabus. Item-item lain tentunya akan berbeda. Nah, ini adalah contoh materi ajar yang sudah saya buat untuk kasus yang pertama. Gitu ya. Nah, ini materi ajar yang nanti akan saya tautkan di Google Classroom juga ya, sebagai acuan anak-anak untuk belajar. Setidaknya kita memberikan
materi yang dari diri kita sendiri, ataupun nanti video juga, nanti linknya juga bisa ditautkan juga. Oke, kemudian LKPD-nya. Nah, ini LKPD juga saya buat untuk kasus pertama. Jadi nanti kasus kedua dan ketiga juga Bapak Ibu harus buat LKPD lagi karena kasusnya sudah berbeda atau materinya juga berbeda. Ini LKPD-nya. Kalau saya di sini yang ada di LKPD adalah ini. Ya. Nah, mulai dari kelas guru mabel pertemuan keberapa, materi dan tujuannya. Nah, ini saya sajikan di sini. Kemudian model pembelajarannya, kemudian petunjuk pengerjaan ini yang penting, gitu ya. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan variabel. Nah, ini pokok bahasanya di sini. Kemudian nanti bahan diskusinya di sini. Ini bahan diskusi ya. Nah, kemudian referensi digitalnya juga dikasihkan di sini, ditautkan ya. Misalnya link YouTube juga ditautkan di sini. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian nanti untuk LKPD, kalau saran saya sih nanti untuk per kelompok tetap Bapak Ibu nanti walaupun soalnya sama nanti diberikan langkah-langkahnya ya. Jadi anak-anak nanti tidak terlalu lama. Soalnya waktunya hanya 30 menit kali 2. Ya, soalnya nanti juga anak-anak juga harus presentasi. Jadi langkah baiknya dikasih langkah-langkah itu. Nah, ini untuk LKPD. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua. Oke, untuk yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, ini evaluasi pembelajaran. Ini juga nanti akan ditautkan di Google Classroom yang nantinya teman-teman atau murid-murid bisa mengakses di Google Classroom ya. Nah, kalau saya biasanya untuk evaluasi pembelajaran nanti buatnya di Google Form, kemudian linknya saya tautkan di Google Classroom, gitu. Jadi semuanya nanti ngumpul di Google Classroom. Ya, biasanya kalau evaluasi ini nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Yang penting pada hari itu anak-anak mengerjakan semua, gitu ya. Nah, ini pilihan ganda dan IC. Pilihan ganda untuk mengukur ke pengetahuan, kemudian IC-nya untuk mengukur keterampilan. Ya, pedoman sekolahnya sudah ada juga di sini, gitu ya. Jadi lengkap. Kemudian kunci jawabannya juga ada. Pedoman penilaiannya juga untuk pilihan ganda ada sendiri, untuk IC juga sudah sendiri, gitu ya. Ini untuk evaluasi saya buat 4 lembar di sini. Nah, lumayan banyak juga ya. Mulai dari indikator juga, levelnya, bentuk, dan nomor soalnya juga harus dipersiapkan. Ini teman-teman harus benar-benar mempersiapkan karena waktunya hanya 2 hari saja untuk satu kasus. Oke, saya lanjutkan. Setelah evaluasi ada apa lagi? Ada rubriknya. Nah, ini rubrik. Nah, kalau rubrik biasanya boleh digabung dengan RPP juga, boleh, nggak apa-apa. Tapi saya pisahkan saja di sini, ya. Ini contoh rubriknya. Nah, ini contoh rubriknya ada 4 halaman juga. Oke, kalau rubrik saya rasa teman-teman juga sudah paham semua. Yang terakhir adalah PPT-nya. PPT adalah materi-materi yang sudah kita susun untuk kita jelaskan nanti pada meeting room ya. Nah, ini saya bentuknya PowerPoint di sini. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan sebagai media menjelaskan ya, bukan sekedar menjelaskan sih, memberikan informasi, karena untuk K13 tentunya kita tidak boleh banyak-banyak menjelaskan karena yang dituntut adalah siswa harus aktif sendiri ya. Jadi kita coba sekedar memberikan stimulus saja. Kalau menyampaikan tujuan pembelajaran sih tidak masalah. Persepsi ini salah satunya, ada persepsi juga di sini ya. Prasyaratnya berarti kita ini masuk di persepsi. Kemudian nanti memberikan stimulus untuk siswa gitu. Jadi untuk perangkat pembelajaran ternyata tidak sedikit ya. Saya punya 7 item di sini. Ini baru satu kasus teman-teman. Ternyata yang lain juga harus dipikirkan. Nah, ini untuk menyusun perangkat pembelajaran adalah 6 hari. 2 hari pertama, berarti hari pertama ini nanti tatap maya dengan guru pamong, dosen pamong, dan teman-teman. Selebihnya nanti harus menyusun. Hari kedua harus sudah diupload atau diunggah di LMS. Nah, ini sebagai tagihan. Kemudian hari ketiga dan 4, hari ketiganya juga ada tatap maya lagi nanti dengan dosen pamong dan guru pamong dan teman-teman. Kemudian setelah itu nanti 3B 6, nah ini juga harus aktif setelah tatap maya, kemudian sampai menyusun
Nah, di hari kedua atau di hari keempatnya nanti harus diunggah sebagai tagihannya, melengkapi tagihan LMS. Sampai nanti di hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-5-nya ada tatap maya, kemudian nanti ada forum diskusi ya. Kemudian nanti hari ke-6-nya teman-teman harus melengkapi tagihan LMS untuk perangkat pembelajaran kasus yang ketiga. Oke. Nah, untuk perangkat pembelajaran menyusun dokumen rancangan pembelajaran, saya cukupkan sekian untuk peer teaching dan refleksi RTL. Saya lanjutkan untuk video berikutnya, gitu ya. Itu adalah gambaran-gambaran yang ada di 3B, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Oke, selebihnya nanti kalau teman-teman memang butuh gambaran atau butuh file untuk referensi, silakan ketik di kolom komentar. Nanti saya kalau sempat saya buatkan link di Google Drive-nya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.